Kota tempat kalian tinggal mungkin tampak normal bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Tetapi apa yang akan dikatakan orang luar tentang hal itu? Apakah mereka akan menertawakan aturan konyol apapun yang kalian miliki jika mereka menganggap budaya kalian aneh? Beberapa tempat pasti memiliki beberapa keanehan dari kota dengan kekurangan manusia untuk permintaan pekerja wanita ke kota. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 kota teraneh di dunia. Dongguan, Cina. Dongguan yang terletak di Provinsi Guangdong, Cina memiliki ketidakseimbangan gender yang parah. Konon ada 90 pria untuk setiap 100 wanita dan itu dianggap karena Dongguan adalah pusat manufaktur. Dan manajer lebih memilih pekerja wanita karena mereka lebih dapat diandalkan. Inilah mengapa betapa cantiknya wanita di kota ini bersaing untuk menemukan suami dan memberi banyak kesempatan bagi pria. Manajer dan pemilik perusahaan hanya akan mempekerjakan wanita dan seorang pria berkata, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan pacar daripada pekerjaan. Dan disinilah letak masalahnya, sekarang di Dongguan jauh lebih banyak wanita daripada pria yang memimpin. Jadi jika satu pria mengambil 3 pacar pada suatu waktu itu sudah hal yang wajar di kalangan umum. Bahwa satu pria mengatakan akan memalukan hanya memiliki 1 pacar, yakin itu terdengar seperti hal yang unik dan menyenangkan. Tetapi kebanyakan wanita tampaknya tidak keberatan. Mereka semua sadar satu sama lain dan kebanyakan dari mereka bahkan semua tahu satu sama lain. Satu pria mengatakan bahwa gadis-gadis muda dan cantik ada di mana-mana dan karena mereka mudah bergaul, mengapa tidak memiliki beberapa dari mereka? Menurut cermin.co.uk, banyak pria di Dongguan bekerja dengan santai dan melakukan pekerjaan sambilan, sehingga wanita akan sering membayar dengan cara mereka. Sepertinya laki-laki di Dongguan benar-benar menjalani kehidupan terbaik mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Jika itu kami akan mengatakan itu pasti akan seru. Pulau Whidbey, Washington. Kelinci berkembang biak dengan baik di Washington. Pada tahun 2015 Pulau Whidbey hanya 30 mil dari Seattle telah mengalami hal seperti itu. Ledakan populasi kelinci asif yang membuat fondasi bangunan dan lapangan atletik dihancurkan. Ada juga kotoran kelinci di mana-mana yang menempatkan orang dan hewan peliharaan mereka pada risiko penyakit yang dibawa dan ditularkan kelinci. Direktur Fasilitas Distrik Sekolah Whidbey Selatan mengatakan, bahwa setiap kali mereka mengisi lubang kelinci mereka akan digali lagi, situasinya pasti tampak mengerikan. Jumlah besar kelinci yang diambil alih kota ini diperkirakan berasal dari bulu Eropa yang melarikan diri dari Pulau Pekan Raya County beberapa dekade sebelumnya. Sejak itu mereka punya banyak waktu untuk berkembang biak dan mengambil alih kota. Hanya 1 betina dan 1 jantan dapat membangun seluruh koloni kelinci. Kelinci betina mampu melahirkan lebih dari selusin kelinci dalam 1 tandu dalam beberapa menit. Setelah menghasilkan tandu baru setiap bulan, seekor kelinci dapat dihamili lagi yang berarti ratusan kelinci dapat memenuhi Pulau Whidbey setiap tahun. Nevdas Lari. Nevdas Lari tidak terlihat banyak hari ini. Itu hanya serangkaian jalan di atas bangunan runtuh air dan hutan beton di Laut Kaspia. Tetapi di masa kejayaannya Nevdas Lari adalah kota berkembang dengan 5.000 karyawan jaringan jalan, perpustakaan, hotel dan bahkan bioskop. Pada dasarnya adalah kota di laut ketika Perang Dunia II berakhir. Insinyur Soviet memutuskan untuk melihat karang yang dikenal sebagai batu hitam untuk melihat apakah itu berisi minyak. Mereka membangun gudang di sebuah pulau kecil dan mulai bekerja. Pengeboran uji pada tahun 1949. Mereka menemukan minyak pada 1.100 meter di bawah dasar laut, dan platform minyak lepas pantai pertama dengan cepat dibangun. Tumpukan kotoran dan bahkan kapal tenggelam raksasa menjadi platform untuk seluruh kota yang menampung ribuan orang yang bekerja siang dan malam untuk memompa minyak. Namun akhirnya pasokan minyak itu mengering. Sementara beberapa orang mungkin masih bekerja di sana hari ini. Sebagian besar Nevdas Lari telah dibiarkan membusuk dan suatu hari mungkin akan ditelan oleh Laut Kaspia yang tak kenal ampun. La Rinconada, Peru. Dalam foto yang diambil dari kejauhan La Rinconada di Peru tampak seperti kota wisata yang indah di kaki Gletser Andes Peru. Kalian akan tinggal untuk bermain ski selama musim, tetapi melihat lebih dekat dan kalian akan melihat apapun kecuali kota wisata yang indah itu sering digambarkan sebagai neraka di bumi. Meskipun sekitar 70.000 orang menyebutnya rumah, La Rinconada adalah pertambangan tua pemukiman yang terkenal dengan simpanan emasnya dan sebagai pemukiman permanen tertinggi di dunia, pada ketinggian 5.100 meter atau 16.732 kaki di atas permukaan laut.
Sebagian besar penduduknya tiba ketika mereka mendengar tentang emas. Ketika emas pertama kali ditemukan, tambangnya diambil oleh sebuah perusahaan yang mempekerjakan penduduk desa untuk bekerja di sana. Mereka harus toleran terhadap suhu yang keras sering mencapai negatif 4 derajat Fahrenheit dan mereka dengan cepat harus menyesuaikan diri dengan oksigenasi yang buruk di dataran tinggi. Para pekerja juga harus mendaki selama lebih dari setengah jam setiap hari sambil menghirup gas beracun seperti sianida dan merkuri. Tetapi itu bahkan bukan yang terburuk. Penduduk Larinconada hidup dalam kondisi yang mengerikan. Air minum berasal dari danau yang terkontaminasi merkuri dan tidak ada sistem pembuangan limbah. Mereka harus hidup di antara limbah, truk sampah dibawa pergi, tidak ada limbah, tidak ada listrik, tidak ada sekolah, dan tidak ada rumah sakit. Harapan hidup di sini adalah sekitar 30-35% dengan banyak orang mati perlahan-lahan karena penyakit paru-paru dan infeksi pernafasan. Candido Godoy, Brazil. Kemungkinan melahirkan anak kembar adalah sekitar 1 dalam 250 pada kehamilan alami. Tetapi kemungkinan ini pasti berubah ketika kalian mendapatkan Candido Godoy di Brazil. Di sini sekitar 1 dari 10 kehamilan menghasilkan kembar dan pertanian Brazilian kecil ini, kota dengan populasi 6.600 memiliki setidaknya 700 anak kembar. Kota ini sangat terkenal dengan tingginya populasi kembar yang diadakan pesta 2 tahunan di sekitar patung seorang wanita menggendong 2 bayi. Candido Godoy adalah kota imigran dengan lebih dari 80% penduduknya berasal dari Jerman. Bahkan saat ini banyak orang berbicara satu sama lain dalam dialek Jerman. Dan teori lain telah melayang di sekitar. Mengapa begitu banyak anak kembar lahir di sana? Salah satu teori yang lebih terkenal tetapi dibantah berkaitan dengan Joseph Mengele. Joseph adalah seorang dokter Nazi yang disebut malaikat maut. Orang berteori bahwa dia mengunjungi kota itu pada tahun 1963 menyamar sebagai dokter hewan, dan melakukan eksperimen genetik yang menghasilkan tingkat kembar yang tinggi. Teori ini secara luas diyakini sebagai mitos, tetapi Joseph sebenarnya mati di Brazil dan telah melakukan eksperimen mematikan pada anak kembar di Auschwitz, dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kelahiran Aryan. Di luar teori ini ada kepercayaan umum, bahwa beberapa mineral misterius adalah di dalam air menyebabkan peningkatan kesuburan. Namun para ilmuwan berpikir bahwa perkawinan sedara dalam komunitas imigran digabungkan dengan kecenderungan genetik dapat menjelaskan semua kembar. Desa Ajaib, Florida. Desa Ajaib, sebuah komunitas di Florida, terlihat seperti yang lain, tenang, rapi, dan sepertinya semua penduduknya menjaga diri mereka sendiri. Tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang desa di pinggiran kota ini. Pahoki setengah dari populasinya adalah pelanggar seks yang terdaftar dipaksa untuk hidup jauh dari masyarakat. Ketika orang diberi gelar pelanggar seks anak-anak, undang-undang negara bagian menghentikan mereka untuk tinggal dalam jarak 1000 kaki dari taman bermain, sekolah atau pusat penitipan anak di beberapa negara bagian. Pembatasannya bahkan lebih keras dan kalian mungkin tidak dapat hidup dalam jarak 2500 kaki dari mereka. Dengan begitu banyak taman bermain, pusat penitipan anak dan sekolah di kota. Rata-rata pelanggar seks yang terdaftar merasa sulit untuk menemukan tempat tinggal. Pada tahun 2009 pendeta Dick Whitrow mulai membuat perumahan tersedia untuk pelanggar seks di Desa Ajaib. Area seluas 175.000 kaki persegi yang digunakan untuk rumah suga pekerja tebu di tahun 1960. Itu terletak jauh dari daerah padat penduduk, yang berarti semua pelanggar seks yang terdaftar dapat memenuhi kewajiban hukum. Mereka sekitar 200 orang tinggal di desa dan sekitar 100 dari mereka telah dihukum karena kejahatan yang berhubungan dengan anak-anak. Kekuasaan bagian dari kementerian sekarang bertanggung jawab atas perumahan. Dia adalah mantan pelanggar seks yang menjalani lebih dari 1 dekade di penjara karena kejahatannya. El Prado, New Mexico. Ketika kalian berpikir tentang seberapa besar kalian bergantung pada utilitas republik dan kota, kami sulit untuk membayangkan tidak pernah melakukannya untuk mengandalkan mereka. Namun orang-orang yang tinggal di pegunungan Meksiko telah menemukan cara untuk melakukan hal itu, menggunakan sumber daya lokal seperti matahari yang dikombinasikan dengan bahan-bahan alami dan daur ulang. Seluruh konsep yang mengelilingi 15 rumah di puncak tebing yang dikenal sebagai kapal tanah yang terkait dengan bangunan atau kapal yang tidak bergantung pada utilitas. Pendiri biotektur bumi, Michael Reynolds membangun rumah dengan berbagai bahan inovatif untuk tujuan estetika dan fungsional. Dinding menampilkan botol kaleng-kaleng dicampur dengan beton. Dan bahkan limbah ban bekas juga digunakan dalam sel perawatan dalam dan luar ruangan untuk lanskap, dan produksi makanan dengan air abu-abu yang digunakan untuk menyiram toilet. Ventilasi alami dicapai melalui desain yang dikenal sebagai efek tumpukan dan hampir semua fasilitas modern seperti pemanas pipa listrik dan internet dicapai secara mandiri. Anehnya, kalian dapat mengunjungi rumah-rumah ini sendiri atau sebagai bagian dari tur dan beberapa bahkan dapat menyewakan konsep mandiri.
Kapal bumi sekarang lepas landas di seluruh dunia dan rumah-rumah ini telah dibangun di Amerika Serikat dan Eropa, dengan proyek bantuan di Filipina, Jamaika, Malawi, India, Guatemala, Haiti, dan Selandia Baru. Kapal induk. Kalian tidak akan benar-benar menyebut kapal induk salah satu kota paling aneh di dunia, tapi pasti ada sesuatu seperti kota tentang kapal induk supermodern yang sering digambarkan sebagai kota di laut, dan memiliki ruang untuk menampung hingga 6.000 orang, untuk tidur, makan, bekerja dan bersantai di kapal selama berbulan-bulan. Kedengarannya mewah, tapi itu pasti cukup terbatas sejauh kota pergi. Jika kalian tinggal di sebuah kapal induk, biasanya kalian tidak memiliki akses ke tingkat atas untuk pemandangan laut dan langit terlalu sering. Jika kalian seorang pelaut yang bekerja di bawah geladak, kalian mungkin tidak melihat siang hari selama berminggu-minggu. Kondisi juga bisa sangat sempit dengan koridor sempit yang menyebabkan personel harus melewatinya satu sama lain hampir setiap hari. Kemudian ketika mereka pergi tidur, mereka tidur di beberapa tempat yang cukup sempit. Kebanyakan orang tidur di ranjang tunggal yang dikenal sebagai rak ditumpukan 3 berbagi ruang dengan sekitar 60 orang lain. Semua yang kalian dapatkan untuk barang-barang pribadi kalian adalah kecil tempat sampah dan loker tegak, kamar mandi dan area umum digunakan bersama. Bahkan petugas yang mendapatkan lebih banyak ruang daripada orang lain masih memiliki ruang yang cukup terbatas, bukan berarti tidak nyaman tinggal di dalam. Umumnya ada aula dapur melayani hingga 18.000 makan sehari, fasilitas binatu untuk pakaian bersih, dokter gigi, toko gym dan area telepon, sehingga kalian dapat menelpon keluarga di rumah. Delhi, India. Delhi adalah ibu kota wilayah India, sebuah wilayah metropolitan besar di utara India dan rumah bagi lebih dari 20 juta orang. Namun itu juga rumah bagi sekitar 25.000 monyet yang menyebabkan kekacauan total. Orang benar-benar menjadi tahanan di rumah mereka sendiri, dipaksa untuk membuat keputusan yang diperhitungkan tentang apa yang mereka lakukan. Jika monyet memiliki sesuatu untuk mengatakan tentang hal itu, kalian mungkin berpikir 1 atau 2 monyet lucu yang aneh bukanlah masalah besar. Tetapi mereka benar-benar menyandera penduduk Delhi. Pada tahun 2007 wakil wali kota ibu kota Delhi meninggal setelah jatuh dari balkonnya, ketika mencoba untuk melawan 4 monyet rhesus. Monyet tunggal bahkan pergi di sekitar dan menggaruk, menggigit orang dan mencoba untuk lepas landas dengan bayi dan mengobrak-abrik apartemen. Monyet bahkan mencoba membobol kantor Kementerian Pertahanan, mencuri file rahasia dan menyebarkannya di sekitar koridor pemerintah. Orang-orang bahkan tidak bisa pergi ke rumah sakit dengan aman. Pasien terdaftar di dalam rumah sakit memiliki monyet turun pada mereka, menarik keluar tabung infus dan mencuri cairan untuk minum. Itu benar-benar di luar kendali ke titik di mana orang-orang kaya telah menyewa penangkap monyet pribadi untuk mendapatkan penangguhan hukuman dari mereka. Coober Pedy, Australia. Saatnya beralih ke Coober Pedy dan kalian mungkin akan bertanya-tanya di mana semua orang. Kota Australia ini agak tampak sepi. Karena itulah mengapa dipilih sebagai lokasi syuting untuk Mad Max Beyond Thunderdome. Kota berada sekitar 846 km atau 525 mil dari Adelaide. Itu dikenal sebagai Opel ibu kota dunia, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1915 ketika seorang anak berusia 14 tahun menemukan batu permata. Sejak saat itu seluruh kota telah menggali lubang, tetapi lubang itu tidak hanya digali untuk menemukan permata tapi mereka juga digali untuk tempat tinggal. Sebab di kota ini sangat panas, sehingga hotel, rumah dan bisnis dibangun di bawah tanah untuk menghilangkan panas matahari, dan panas yang kami maksud adalah suhu panas dapat mencapai 127 derajat Fahrenheit di tempat teduh. Bahkan di musim dingin kalian akan mengenakan t-shirt suhu hanya turun menjadi sekitar 64 derajat di siang hari dan sekitar 42 derajat di malam hari. Salah satu hal paling menarik tentang menggali rumah kalian ke dalam tanah dan membuat rumah bawah tanah yang disesuaikan adalah gagasan bahwa kalian mungkin hanya menemukan opal. Bahkan ketika menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membangun rumah kalian mungkin pada dasarnya mendapatkan rumah secara gratis jika kalian menemukan cukup opal. Cerita seperti itu sebenarnya cukup umum. Seorang pria mengatakan bahwa tetangganya telah mulai menggali ruang istirahat dan menemukan cukup opal untuk menutupi biaya rumahnya dengan 22 kamar hotel. Ini juga memutuskan untuk memperluas hanya untuk menambahkan sekitar 1 juta dolar ke rekening bank mereka. Nah itu dia beberapa kota teraneh di dunia. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.